What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang mahasiswi baru yang harus membiayai kuliahnya sendiri sampai bekerja sebagai bintang film pemersatu bangsa cuy. Film yang diangkat dari kisah nyata oleh seorang wanita bernama Miriam Weeks ini juga dimaksudkan untuk mengkritik pemerintah tentang mahalnya biaya pendidikan di sana. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga harmonis yang lagi pada kesenangan karena anak mereka yang bernama Miriam Weeks ini mendapatkan surat dari Duke of University yang menyatakan bahwa Miriam diterima sebagai mahasiswi baru di kampus bergengsi di Amerika itu. Nah, diketahui Miriam Weeks ini adalah seorang siswi yang cukup cerdas lah cuy, bisa dibilang saat di SMA-nya. Dia juga sering banget nih ikut-ikut olimpiade gitu. Lalu setelah melihat isi suratnya, ternyata biaya kuliah di sana cukup mahal cuy. Namun sang ayah mengatakan bahwa ia akan bekerja lebih giat demi pendidikan sang putri. Malamnya keluarga mereka pun mengadakan makan malam untuk merayakan Miriam. Dan malam itu juga dihadiri oleh pacarnya Miriam. Namun ternyata selesai makan selesai, Miriam malah diputusin sama pacarnya karena katanya dia nggak mau LDR-an cuy. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Miriam pun diantar ke kampus oleh orang tuanya dan selama berkuliah nanti, Miriam akan tinggal di asrama kampus. Setibanya di kamarnya, ayahnya dapat tugas nih dari atasannya kalau ia akan ditugaskan sebagai dokter militer di wilayah konflik. Miriam yang mendengarnya pun lantas khawatir kalau bapaknya kenapa-napa dan jadinya nggak bisa biayain kuliahnya. Sang ayah pun menenangkan Miriam dan bilang kalau dia berjanji akan baik-baik saja. Di sana Miriam tinggal dengan seorang mahasiswi juga yang bernama Jolie. Jolie yang anak gaul ini pun malamnya langsung ngajakin Miriam untuk datang ke sebuah pesta dan mengenalkan pergaulan bebas pada Miriam. Miriam juga diajak kenalan nih sama cowok-cowok keren di kampus itu. Namun ya tentu aja lah, Miriam ngerasa minder karena penampilannya yang kurang gaul lah bisa dibilang. Singkat cerita, beberapa bulan waktu berlalu. Suatu hari selepas mengikuti perkuliahan, Miriam mendapatkan panggilan telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa ia sudah tak sanggup lagi membiayai kuliah Miriam yang sangat mahal itu. Hal ini pun membuat Miriam melamun selama perjalanan pulang dan terus membuka handphonenya untuk mencari cara mendapatkan uang untuk biaya kuliahnya. Hingga akhirnya pada malam harinya terlintas di kepalanya untuk mendaftar jadi seorang wanita callingan. Dengan bermodalkan foto-foto yang gak pakai apa-apa, ia pun akhirnya mendaftar dengan nama samaran yaitu Bella Kno agar gak dicurigain sama teman-teman sekampusnya. Singkat cerita, di pagi harinya Miriam mendapatkan sebuah panggilan dari seorang sutradara yang mengajaknya untuk join syuting film pemersatu bangsa cuy. Tanpa pikir panjang, Miriam pun bergegas pergi ke lokasi pembuatan film tersebut. Dia pun langsung diminta untuk tanda tangan kontrak dan setelahnya lalu dia diminta untuk berganti pakaian. Lawan main pertamanya adalah seorang pria kekar dan botak. Mereka main dengan cara yang cukup hardcore yang ngebuat Miriam jadi cukup shock saat itu. Untungnya dia inget nih kalau dia harus cari uang buat biaya kuliahnya. Dan Miriam pun akhirnya menyelesaikan tugas pertamanya itu. Lantas beberapa hari kemudian Miriam buka situs yang kemarin dan dia nontonin videonya sendiri cuy. Dia baca komentar dan beberapa orang mengkritiknya. Dia pun menemukan sebuah komentar yang cukup membuatnya kepikiran, di mana komentar itu menyatakan bahwa Miriam harus mencari manajer yang lebih baik seperti Don Angeles cuy. Lantas dia pun langsung mencari kontak Don Angeles, lalu segera menghubunginya. Dan setelah panjang lebar, Don pun meminta Miriam alias Bella Knox agar mengirimkan foto lainnya biar dia bisa di zoom cuy.
Singkat cerita, liburan semester pun tiba. Ketika teman-temannya pada sibuk mudik ke kampung halaman, Miriam malah terbang ke Los Angeles untuk bertemu dengan Don. Di hari pertamanya itu, Miriam pun disandingkan dengan seorang wanita, seorang aktris pemersatu senior bernama Dora. Mereka pun akhirnya satu frame dalam tema Goa lawan Goa. Meskipun sempat grogi pada awalnya, namun akhirnya ia pun bisa mengerjakannya dengan sangat profesional. Dan ternyata Dora ini orangnya welcome banget cuy sama pendatang baru. Beberapa waktu berlalu, film-filmnya pun laris manis di pasaran dan membuat nama panggungnya yaitu Black Knox jadi sangat terkenal di kalangan para pencari link. Dan kini dia pun udah gak pusing lagi buat bayar uang semesteran. Namun ada satu masalah yang mengganggu pikirannya, yaitu mau bilang apa kalau keluarganya tahu pekerjaan dia sekarang. Untungnya Mbak Dora yang baik hati ini pun mau mendengarkan keluh kesah Miriam dan menyarankan sesuatu kepadanya. Singkat cerita, ketika Miriam kembali ke kampus, Jolie lagi-lagi mengajaknya untuk datang ke pesta. Nah, di sini agar sosok Black Knox nggak dicurigain keberadaannya, Miriam pun sengaja untuk tampil apa adanya dan masih terlihat cupu. Di pesta itu Jolie lagi-lagi ngenalin Miriam dengan Gavin yang katanya punya singkong sangat jumbo itu cuy. Dan dari tatapannya Miriam ini kayaknya naksir juga nih sama si Gavin. Singkat cerita, liburan Natal pun tiba. Miriam pun memutuskan untuk pulang ke rumah biar orang tuanya pada nggak curiga. Nah, begitu sampai di rumah ibunya pun bingung karena bagaimana mungkin bayaran kuliah Miriam nggak pernah nunggak. Padahal sekeluarga mereka udah pada patungan tetap nggak mampu bayar cuy. Miriam pun akhirnya bilang kalau dia punya kerjaan sampingan yaitu dengan cara berniaga. Dan berniaga yang dimaksud itu adalah dengan menjadi seorang pengedar cuy. Ibunya pun panik bukan main. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, namanya juga rezekinya dari situ. Lantas hari-hari berikutnya tak terasa sudah banyak sekali syuting adegan hangat dengan koleksi lawan main yang berbeda-beda. Mulai dari yang tua, panjang, pendek, besar, sedang, sampai yang kecil pun semua udah Miriam cicipin cuy. Dan bangkainya teman dekatnya Jolie yang bernama Jeff ini sering banget nonton videonya Miriam cuy. Di suatu kesempatan Miriam yang sedang jalan bersama dengan teman-temannya dikejutkan dengan pertanyaan dari teman dekat Jolie yaitu Jeff yang menanyakan apakah benar Miriam adalah Black Knox. Hal ini tentu membuat Miriam panas dingin seketika. Miriam yang udah gak ada pilihan akhirnya meminta Jeff untuk berjanji agar merahasiakan semua ini. Namun bangkainya si Jeff ini ternyata ember banget cuy. Dalam waktu semalaman semua mahasiswa sekarang tahu siapa Black Knox sebenarnya. Miriam pun langsung mendatangi Jeff dan marah-marah kepadanya. Jeff mengaku salah dan dia bilang kalau dia gak bisa menutup rahasia yang sangat membagongkan ini katanya. Kabar itu pun akhirnya sampai diketahui Jolie. Miriam meminta maaf pada Jolie karena dia gak pernah cerita sebelumnya. Jolie tentunya memaafkannya dan dia pun berniat membantu Miriam untuk menyelesaikan masalah ini. Jolie meminta Miriam untuk menemui Amanda, seorang mahasiswi yang magang di koran kampus. Amanda pun mengatakan kalau dia sangat ingin membantu dan memperjuangkan hak-haknya si Miriam ini. Akhirnya atas rekomendasi dari beberapa pihak, Miriam pun mendatangi sebuah instansi perlindungan wanita karena banyaknya hinaan dari teman-teman di kampusnya. Untungnya mereka semua orang baik dan berjanji akan membantu Miriam. Sepulangnya dari sana mereka membaca artikel yang ditulis Amanda. Namun Miriam malah kesel banget nih cuy, karena ada sebuah kalimat yang malah merendahkan dirinya banget. Hari-hari berlalu, Miriam pun akhirnya menghubungi ibunya dan bercerita tentang apa yang sedang dikerjakannya. Ibunya terlihat begitu kecewa dengan Miriam. Dia bahkan berucap kalau sang ibu tak ingin lagi bertemu dengannya. Lantas ketika sedang syuting, dia pun mengadu kepada Don Angeles dan Miriam pun dinasihatin kalau dia nggak bisa mundur dari apa yang dipilihnya. Apalagi kontrak mereka juga masih panjang. Dan mereka pun pada akhirnya terus membuat film-film terbaru untuk Miriam. Hari-hari berlalu, nama Miriam semakin terkenal sebagai Black Knox.
Dia bahkan sampai diundang pihak televisi karena saking viralnya cuy. Miriam pun mengatakan kalau setiap wanita bebas ngelakuin apapun dan gak ada yang bisa melarangnya. Dan perkataan itu menandakan bahwa Miriam kini sudah mulai berdamai dengan keadaan. Namun ketika bertemu dengan Jolie menentang pernyataan Miriam saat diwawancarai di TV itu. Karena menurutnya perkataannya tadi seakan menandakan bahwa gak ada yang peduli lagi sama dia. Padahal Jolie dan teman-teman di instansi perlindungan wanita sangat peduli dengannya. Karena persahabatannya dengan Jolie udah di ujung tanduk, dia pun akhirnya memberanikan diri untuk pulang ke rumah dan bertemu dengan orang tuanya. Mereka ternyata sudah mulai berdamai dengan keadaan dan bisa dibilang udah mulai menerima keadaan barunya Miriam. Kecuali adalah kakaknya yang kayaknya juga dapat imbasnya dari masalah ini cuy. Beberapa hari kemudian di sebuah acara fans meeting, Bella Knox tampil full spek di depan para penggemarnya. Popularitasnya pun meningkat dan sering trending kayak Arif Muhammad cuy. Ia pun didapuk sebagai aktris pendatang baru paling nganu se-Amerika Raya. Hal itu pun berdampak pada teman-temannya yang merasa iri dengki dengan Miriam. Yang gue suka dari Miriam, meskipun Miriam udah sukses banget di industri yang nganu ini, dia ternyata gak lupa dengan kuliahnya cuy. Miriam pun akhirnya memberanikan diri untuk menemui Jolie. Dan ternyata Jolie sangat senang karena kini sahabatnya telah berpulang ke asrama ini lagi. Jolie ternyata sangat paham situasi sulit yang tengah dihadapi sahabatnya itu. Jolie pun berjanji akan menghargai apapun yang dikerjakan Miriam, sekalipun rada keluar garis cuy. Singkat cerita, semester akhir pun sudah di depan mata. Miriam kini bertransisi menjadi sosok yang sangat inspiratif di lingkungannya. Miriam sering memberi masukan dan dakwah bagi para mahasiswi di kampus tentang hak-hak mereka atas tubuh mereka sendiri. Miriam kemudian terpantau sedang berbicara dengan seorang wanita berambut rada kemerahan ini. Dia bercerita kalau dia sekarang udah gak kerja di industri yang menyenangkan itu lagi. Tugasnya sekarang adalah untuk fokus melindungi dan memberi semangat pada orang-orang yang masih bekerja di industri yang membagongkan itu. Khususnya bagi para perempuan yang lagi ngalamin masa-masa sulit seperti Miriam dulu. Dan setelah itu film pun selesai.